Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Setelah beberapa negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, Lebanon dan Yaman menyatakan dukungannya untuk warga Palestina, serta mengancam Israel karena tindakan semenang-menangnya kepada warga sipil. Kini Afghanistan dengan pasukan Talibannya dikabarkan akan ikut serta jika Israel tak menghentikan serangannya ke Palestina. Sebagai kelompok militan yang pasukannya beragama Islam, bukan hal yang tak mungkin jika mereka membantu Palestina. Namun benarkah Taliban akan ikut serta membantu perjuangan para pejuang Palestina? Tetap tonton terus dan simak video ini hingga akhir, agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Kabar bahwa Taliban akan ikut serta membantu Palestina jika Israel tidak menghentikan serangannya, tersiar sejak Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian diketahui menelpon pihak Taliban dan melakukan pembicaraan rahasia. Pembicaraan melalui sambungan telepon itu semakin menjadi tanda tanya besar, sebab pada Mei tahun 2023 Taliban dan Iran terlibat konflik kecil di perbatasan Afghanistan, Iran, sehingga dari masing-masing pihak beberapa pasukannya mengalami luka-luka, bahkan meninggal. Ternyata setelah ditelusuri Pras TV melaporkan bahwa dalam pembicaraan rahasia itu, Iran rela mengesampingkan konfliknya dan mengajak Afghanistan agar menghimbau semua negara Muslim untuk bersatu membela rakyat Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Selama panggilan tersebut, Amir-Abdollahian dan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, saling menyampaikan keprihatinan mendalam atas setiap serangan yang dilanggar oleh tentara Zionis. Bahkan dalam pembicaraan itu Amir Khan juga menyampaikan jika kelompok militan Taliban akan terus mencermati serta mengawasi kondisi yang sedang berlangsung di Palestina, sekaligus secara tegas mendukung Palestina, dan akan siap memberi bantuan dari sektor militer. Kondisi bertambah buruk terbukti beberapa waktu lalu dalam akun sosial media Taliban Public Relations Department, dengan mengunggah peta wilayah sebagian negara Arab. Taliban menggambar arah panah dari Afghanistan ke Palestina sebagai kode perjalanan mereka ke Palestina. Akan melewati Iran, Irak, dan Yordania. Sayangnya, dalam caption di postingan tersebut, pihak Taliban mengutarakan kekecewaan terhadap dua negara Arab lainnya dengan menulis tagar Taliban telah mencapai kesepakatan yang memuaskan dengan tagar Iran. Namun Irak tak menanggapinya, dan Yordania melarang kami melewati negara mereka. Negara-negara Arab menjadi tameng bagi tirani Israel. Mereka tak memperjuangkan kebebasan Palestina, dan juga tidak membiarkan negara lain untuk berjuang. Tak ada yang tahu apa alasan Irak dan Yordania tidak memberi respon dan izin kepada Taliban. Apalagi hubungan ketiga negara ini bisa dibilang minimalisir pertikaian. Akan tetapi jika kita ingin melihat kemungkinan dari sisi positifnya, maka mungkin saja Taliban tak diberi izin oleh Yordania dan Irak disebabkan kedua negara tersebut menghindari konflik yang semakin besar dan korban yang semakin banyak, apalagi di mata negara-negara Barat. Taliban adalah pasukan militan yang citranya sangat buruk. Bagaimana tidak jika kalian penikmat film Barat bergenre peperangan atau misi militer? Kalian pasti sudah sangat sering mendengar nama Taliban untuk menggambarkan kelompok teroris berbahaya yang suka memeras dan membunuh sandranya dengan sadis. Namun bagi kalian yang baru mendengar Taliban, akan aku jelaskan sesingkat dan sepadat-padatnya biar kalian tahu siapa dan mengapa kelompok militan yang membela Palestina itu memiliki citra yang buruk di mata negara Barat. Kita mulai dari awal berdirinya kelompok Taliban sendiri, dibentuk sekitar tahun 1990-an di daerah pedesaan Kandahar, tepat setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Ironisnya, mundur Uni Soviet dari Afghanistan tak membuat negara Islam itu terlepas dari konflik. Alasannya karena pemimpin Afghanistan yang bernama Muhammad Najibullah masih seorang komunis, ditambah lagi ada tiga faksi utama yang masing-masing memiliki ideologi dan identitas tersendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan karena saling memperebutkan kursi kekuasaan. Pada tahun 1996 ketika kekacauan tengah berlangsung, Mullah Muhammad Omar datang membawa kelompok yang diberi nama Taliban untuk meruntuhkan rezim Najibullah, yang saat itu dianggap sebagai pemimpin yang korup. Hebatnya, masih di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 27 September tahun 1996, Taliban berhasil menduduki 90% wilayah Afghanistan.
dan menjadi kelompok yang berkuasa di negaranya, sejak berkuasa Taliban mendeklarasikan Islamic Emirate, atau negara Islam yang tegas menerapkan hukum syariat, seperti menghukum rakyatnya dengan cara dicambuk atau dirajam, jika ketahuan berzina, hukum potong tangan jika ketahuan mencuri, bahkan untuk kaum perempuan pekerjaan mereka dibatasi. Untuk pekerjaan domestik saja alhasil aturan itu akhirnya menjadi satu di antara alasan negara Amerika Serikat memberbranding Taliban sebagai kelompok radikal atau terorisme. Perahnya branding Taliban sebagai teroris oleh Amerika semakin lantang disebarkan ke dunia setelah Afghanistan dituduh sebagai dalang di balik serangan World Trade Center, yang sampai saat ini dikenal dengan serangan tanggal 11 September tahun 2001. Sejak saat itu Amerika terus-menerus melakukan invasi ke Afghanistan. Mereka bahkan sempat menggulingkan kekuasaan Taliban, karena mendatangkan banyak pasukan dan perlengkapan perang. Untuk menghabisi kelompok tersebut, tentu saja Taliban yang pasukannya semakin hari semakin bertambah justru tak tinggal diam dan memberi perlawanan, dan sekitar 20 tahun lamanya berjuang di tanah sendiri. Pada tahun 2021 Taliban akhirnya berhasil memulangkan Amerika Serikat dan kembali menguasai Afghanistan. Setelah mendengar sejarah singkat mulai dari, siapa kelompok Taliban dan mengapa mereka dianggap teroris, sempatkah kalian berpikir seberapa besar kekuatan militer Taliban, sampai-sampai mampu membuat Amerika menyerah beradu senjata dengannya? Dilansir dari CNN, kekuatan militer kelompok Taliban atau pemerintah Afghanistan saat ini masih berada di atas angin dengan kekuatan yang lebih besar. Pasukan keamanan Afghanistan berjumlah lebih dari 300.000 orang. Jumlah itu sudah mencakup kepolisian Afghanistan, angkatan darat serta udara. Akan tetapi, menurut data Pusat Pemberantasan Terorisme Amerika Serikat, kekuatan militer Taliban sangat sulit untuk diukur. Sebab, ada perkiraan yang memperlihatkan bahwa kekuatan ini, kelompok Taliban berjumlah 60.000 jiwa, namun dengan tambahan milisi dan pendukung lainnya, jumlah mereka bisa melebihi 200.000 orang. Saking sulitnya mengukur kekuatan kelompok Taliban, Dr. Mike Martin, mantan perwira tentara Inggris, memperingatkan dalam bukunya berjudul An Intimate War bahwa terlalu berbahaya mendefinisikan Taliban sebagai satu kelompok monolitik atau satu kelompok militer. Pasalnya Taliban lebih mendekati sebuah koalisi longgar dari para pemegang waralaba independen dan kemungkinan besar bersifat sementara dalam menjalin kerjasama dengan kelompok militer lainnya. Untuk persenjataan dan alutsistanya Taliban lebih banyak mendapatkan dari rampasan perang atau perlengkapan perang yang ditinggal oleh rivalnya, seperti unit Soviet dan Amerika Serikat. Pertama, ada kendaraan lapis baja. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan meskipun belum ada angka pasti penilaian intelijen, namun Taliban diyakini mengendalikan lebih dari 2.000 unit kendaraan lapis baja, termasuk Humvee hingga kendaraan anti ranjau M1117 Guardians Max Pro Merabs dan Oskos ATV. Selain merebut alutsista daratnya, Taliban juga berhasil menguasai beberapa alutsista dari sektor udara. Bila dihitung-hitung, setidaknya mencapai sekitar 208 unit pesawat yang terdiri dari helikopter Black, helikopter Scud Attack, drone militer Skenagle, pesawat serangan ringan, hingga pesawat angkut militer. Itu belum termasuk senjata artileri yang jumlahnya mencapai 600.000 unit. Senjata infanteri seperti M16 dan M4, kemudian 80.000 kendaraan militer, 162.000 peralatan komunikasi dan 16.000 perangkat kacamata inframerah dari beberapa ulasan yang ada di video ini. Taliban sudah sangat membuktikan bahwa kelompok militannya dapat menyusahkan rivalnya di medan perang, apalagi jika Taliban benar-benar sampai membantu Hamas memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, apakah menurut kalian Irak dan Yordania harus mengizinkan Taliban melewati negaranya agar bisa sampai ke Palestina? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.